Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita sedo kecuali kita sedang memiliki kalimat la ilaha illallah, yaitu menjadi seorang muslim yang insyaallah menjadi muslim yang baik insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bismillah mali wahai yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, pastikan sedaya ingkang kita ucapaken ucapan ingkang leres. Wa qulu qawlan sadida, ingkang jujur ingkang sae. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, maka dengan itu Allah berjanji untuk memperbaiki amal-amal panjenengan sedaya. Jadi sing sinten kemawon ucapannya leres, benar, jujur, maka Allah akan memperbaiki amal-amal panjenengan salajengipun. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah juga menjanjikan untuk mengampuni dosa-dosa panjenengan yang telah lalu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, sing sinten kemawon taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Maka Bapak Ibu sedaya kita ngaji kados dalu punika insyaallah dalam rangka untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini di antara tujuan kita meminta jalan yang lurus, yaitu agar menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'alladzina an'ama alaihim, maka mereka itulah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat. Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Kata Allah di akhir ayat dikatakan wa hasuna ulaika rafiqa. Quran surah An-Nisa ayat 69. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jika lo panjenengan bersama dengan 4 golongan ini, maka panjenengan termasuk orang-orang yang punya teman terbaik. Bismillahirrahmanirrahim, saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua yang hadir bahwa mempunyai teman yang baik itu penting, Bapak Ibu. Salah memilih teman itu repot. Yang muda-muda ini penting. Salah pilih teman, jenengan akan menuju ke neraka jahanam. Maka pilihlah teman yang baik, yaitu teman yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman, yaitu diantaranya orang yang soleh. Kemudian yang berikutnya, tentu saja kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu semuanya atas sedaya nikmat ingkang kita tampi. Kita sungguh-sungguh bermohon kepada Allah agar semua nikmat ini bisa kita gunakan sebaik mungkin insyaallah. Nikmat umur, nikmat waktu, nikmat kesehatan, betul-betul kita mohonkan kepada Allah agar menjadi sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya ngisi di Balai Catur di Pasean Lor. Kebetulan Pak Lurahnya juga datang semalam itu. Pak Lurah, Pak Duku, dan seluruh warga, banyak sekali yang datang gitu. Sampai hampir 400 orang. Masya Allah, semangat ngaji. Tetangga panjenengan nggih, paseane tetangga panjenengan. Saya lewat sini semalam. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk yang mendengarkan dan mudah-mudahan bisa menjadi pencerah untuk kehidupan selanjutnya. Ingkang salajengipun ingkang saya hormati Pak Duku, Pak RW, Pak RT, semua yang hadir, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan sedaya menjadikan salah satu amal soleh yang menjadi pemberat timbangan amal soleh yang berakhir kelak insyaallah. Insyaallah. Nah Bapak Ibu sedaya, sami sehat nggih insyaallah nggih. Alhamdulillah nggih. Semangat. Insyaallah semangat. Semangat insyaallah. Karena modal ibadah itu semangat, nggih.
Nek pun mulai loyo repot. Loyo harus kita semangat lagi. Mudah-mudahan dengan itu Allah tolong terus kita. Baik, kita lanjutkan. Kita masih di syarat sholat yang pertama yaitu Islam. Masih di syarat-syarat tentang kalimat la ilaha illallah yang 7. Kita kemarin di syarat yang pertama yaitu tentang al-ilmu. Masih ingat? Masih ingat Bapak Ibu? Videonya sudah dilihat belum? Sudah diringkas belum di rumah? Ini penting ini, kalau bab ini tuh jangan ringkas di rumah. Kalau enggak nanti lupa, karena ini bagian penting. Semua ibadah itu mengacu kepada bab ini. Kalau bab ini keliru, jangan lia-lia ini bukan kagem. Makanya bab yang kita pelajari ini bab paling penting. Ada sebuah perusahaan panggil saya dalam rangka hanya membahas kalimat ini. Syarat dan rukun la ilaha illallah untuk seluruh karyawannya, untuk top manajemennya. Di bos-bosnya, plus anak buah bosnya di level 1 dikumpulin hanya suruh dengerin ini. Ini bayangin. Itu perusahaan besar itu. Masya Allah. Jadi hanya dalam rangka apa? Ingin mendengarkan tentang rukun dan syarat kalimat la ilaha illallah. Jadi kan tinggal duduk, tidak perlu jemput. Makanya harus semangat. Masya Allah. Ternyata selama ini mereka nggak paham, Bapak Ibu semuanya. Masya Allah. Makanya dengan perhatikan betul. Saya ulang sedikit. Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah. Apakah kalimat la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga? Dijawab kok bala. Tentu saja. Kalimat la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Tapi ingatlah bahwa setiap kunci itu ada gerigi-geriginya. Fa in jita bimiftahin lahu asnan. Barang siapa yang datang ke pintu surga dengan gerigi yang benar, kuncinya benar, maka futihalaka, pintu surga terbuka untuknya. Fa illa lam yuftah. Nek kuncinya keliru, maka boten terbuka. Musiron bidzalika ila surutu la ilaha illallah allati la yuntafa'u bila ilaha illallah illa idza huqiqat wa utiya biha. Kalimat la ilaha illallah adalah kuncinya surga, tetapi tidak bisa membuka surga kecuali dipenuhi syarat-syaratnya. Maka kita sedang berada di syarat pertama yaitu ilmu. Kemarin kita sudah pelajari, di dalam belajar ilmu kita mempelajari tentang rukun la ilaha illallah yaitu nafyu wa isbat, yaitu meniadakan dan menetapkan. Meniadakan di kalimat la ilaha tidak ada illah, tidak ada sesembahan illallah kecuali Allah, penetapan. Dua-duanya harus selalu hadir bersamaan. Boten angsal namung la ilaha tok nopo illallah tok boten angsal. La ilaha tok dadi tiyang ateis, boten ngakuni entene Gusti Allah. La ilaha, makanya orang ateis itu separuh agama Islam. La ilaha itu. Makanya dengan dengar itu ceramahnya Zakir Naik, ngadepi wong ateis lebih gampang ketimbang ngadepi wong sing non muslim. Sebab napa? Nek non muslim niku mudah menetapkan illallahnya Yesus, illallahnya Gautama, Buddha Gautama dan lain-lain macam-macam. Tapi kalau orang ateis enggak percaya ada Tuhan, berarti pun separuh rukun la ilaha, boten enten ilah. Orang Tuhan kok. Orang ateis kan gitu. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Kalau di zaman kita dulu, PKI, Partai Komunis Indonesia ini pulang buatan gada Tuhan. Gini apa nggih? Ini jadi pun separuh Islam itu. Tinggal illallah. Nah, kita banyak yang illallah la ilahanya masih belum sempurna. Buktinya apa? Kita percaya kepada Allah, tapi di waktu yang bersamaan kita juga masih percaya kepada selain Allah. Kita masih minta-minta kepada selain Allah. Kita masih yakin kalau dagang harus pakai macam-macam. Niku nih doh. Berarti dengan kehilangan la ilaha. Gini apa nggih? Nah, ini banyak di Jogja kejadian seperti itu banyak sekali. Saya punya teman, punya apotik, niku nek diliwati niku tutup mawon. Nggonmu kok apotiknya tutup terus, padahal buka terus.
pesaingnya kirim tabir pakai jin. Subhanallah. Nah ini kalau kita nggak hati-hati kehilangan la ilaha. Kenapa dia masih mengandalkan selain Allah untuk urusannya? Dan ini banyak. Apotek di daerah itu salah satu yang punya takbir Masjid An-Nur, kebetulan juga ngaji bareng saya juga. Itu begitu kasusnya. Ustaz, saya itu buka berhari-hari nggak laku. Ternyata temennya datang, kok tutup terus, padahal buka terus. Subhanallah. Nah ini Bapak Ibu semuanya, maka kita harus menyempurnakan kalimat la ilaha illallah. Ora cukup mongkondo aku percaya Gusti Allah. Ning kedah mengatakan ora selain Gusti Allah. Niko. Dalam semua urusan kita, dalam hal rizki, dalam hal jodoh, dalam hal pekerjaan, macam-macam, semuanya illallah. Bertawakal hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Iya sih, aku percaya kepada Gusti Allah, berdoa Gusti Allah. Ini orang ditambah iki-iku ya katanya bumbuan. Nah ini masalah Bapak Ibu semuanya. Nih, makanya malam hari ini dengan install betul dalam diri. Karena inilah yang dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali panjenengan sedo kecuali jenengan sebagai seorang muslim. Itu. Nih. Karena kalau jenengan masih mempercayai selain Allah, itulah yang dinamakan dengan kesyirikan. Dan syirik itu dosa besar. Dosa besar. Dosa besar pertama itu syirik. Satu-satunya dosa yang jikalau dibawa mati mboten diampuni niku syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Quran surah An-Nisa ayat ke-48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa selain syirik semuanya. Maksudnya bagaimana? Kalau jenengan berbuat syirik dari tobat mati, itu yang nggak diampuni. Berbuat syirik tobat diampuni Bapak Ibu. Berbuat syirik urung tobat kok mati, ini betul diampuni di neraka jahanam selama-lamanya belum sakit medal. Bayangin. Dosa zina itu masih mungkin diampuni oleh Allah. Jenengan berzina mati dereng tobat. Naudzubillah, orang lagi berzina di atas perempuan yang dizinai mati. Enten boten? Enten di YouTube niku. Pejabat sama pacarnya di kamarnya lagi berhubungan kena jantung mati di atas perempuannya. Apakah orang seperti ini pasti masuk neraka? Belum tentu, Bapak Ibu sedaya. Belum tentu. Masih bisa diampuni oleh Allah. Tapi kalau jenengan lagi berbuat syirik, nyembelih ayam cemani untuk menjadikan bangunan jenengan nggak roboh, jenengan dengan keyakinan seperti itu jenengan mati belum bertobat, jenengan di neraka jahanam selama-lamanya nggak bisa keluar, nggak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya persoalan ini persoalan besar Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa dosa syirik kok nggak diampuni? Karena mengambil haknya Allah. Itu sudah mengatakan la ilaha illallah. Alamat sebuah ibadah itu hanya satu, Allah saja. Kalau jenengan berzina naudzubillah masih mengambil haknya orang lain, gila bagi masih urusan sesama makhluk, jenengan ngambil barang orang lain, mencuri, jenengan mengambil haknya makhluknya Allah, miliknya si fulan tak ambil duitnya misalnya, itu masih dosa antar makhluk, jenengan mengambil haknya makhluk. Tapi kalau syirik, jenengan mengambil haknya Allah. Paham Bapak Ibu? Itulah mengapa dosa syirik kalau dibawa mati nggak diampuni. Beda dengan dosa yang lain. Maka memahami syarat dan rukun ini menjadi sangat penting supaya kita betul-betul nanti dalam kondisi muslim kita pecah, insya Allah. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kita juga sudah bacakan ayatnya kemarin dibacakan oleh Mas Latif, Quran surah Al-Baqarah 256, "Fama yakfur bil tauhid wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Sing sinten kemawon boten percados kali sesembahan selain Allah, boten percados kali patung-patung, boten percados kali keris-keris, boten percados kali pohon-pohon, boten percados kali gunung-gunung, dan semuanya itu yang dianggap sebagai tauhid. Wa yu'min billahi illallah, kalimat illallah di situ wa yu'min billahi, dan dia percaya betul, beriman betul kepada Allah, maka dia adalah orang yang memenuhi syarat la ilaha illallah.
Kemudian Quran surah Az-Zukhruf 26-27. Kisahnya Ibrahim alaihissalam. Wa id qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada li abihi, kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, saya berlepas diri terhadap sesembahan yang kalian sembah. Zamannya Ibrahim alaihissalam banyak yang menyembah patung, katahmen, gede-gede. Yang satunya besar banget, agak besar, menteri-menterinya cili-cili, oke menjumlah. Nih, jangan tahu kisahnya Ibrahim alaihissalam itu motongin kepala yang kecil-kecil itu, kemudian sing gede dewe dikalungi kapaknya nih. Akhirnya orang-orang bertanya-tanya, ini sopo sing ngelakuin nih? Kata Ibrahim, makanya Ibrahim itu ketika dimintai nanti di yaumil akhir, dimintai syafaat, mengatakan saya nggak bisa, saya itu pernah bohong. Maunya bohong, tapi bohong nggak elek ya. Waktu itu loh bohongnya. Kata Ibrahim, lah takon wae karo sing gede kae jajan, takon karo aku. Kowe to Ibrahim sing motong-motong cilik-cilik, lah kok takon aku? Takon wae sing gede kuwi lho. Sebenarnya Ibrahim nggak bohong sebenarnya. Kalau DE iso ngomong, bahasanya begitu di Quran. Sebenarnya kan nggak bohong. Nek DE iso ngomong, DE bakal cerita. Gini lagi. Ini kenapa bisa ngomong nih, sebenarnya nggak bohong, tapi kan seperti itu diplomatiknya. Ya. Takon sing gede DE. Nek DE iso ngomong, mesti cerita DE. Cerita yang aku sing motongi maksudnya. Masya Allah. Ibrahim alaihissalam akhirnya bakar nih, masya Allah. Neng Ibrahim alaihissalam itu nabi ditolong oleh Gusti Allah. Makanya sering saya ditanyain kalau sama orang-orang yang dakwah, Ustaz, kok kayak Ibrahim keras, tegas. Kita tuh bukan Ibrahim alaihissalam, sampean keras-keras dibakar entek. Makanya kita longgar, Bapak Ibu, karena kita juga bukan Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW itu membiarkan ada patung-patung lama di sekitar Ka'bah. Nabi Muhammad SAW itu membiarkan lama. Kita ini siapa? Kok wani-wani ini atau masyarakat jadi macam jadi nganti. Makanya dakwah itu lembut, Bapak Ibu. Dakwah itu tidak keras. Hidayah itu milik Allah. Kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya menyampaikan. Nggak ada kemampuan kita untuk memberikan hidayah, sama sekali nggak ada. Hak prerogatifnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Quran surah An-Nahl 36, wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wajtanibut. Kepada masing-masing kaum diutus rasul. Itu teng Jawa niki nggih rasul riyin. Ke setiap kaum kata Allah dikirim rasul. An ibudullah wajtanibut. Tugasnya sama. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang, terakhir kemarin Nabi Muhammad SAW, tugasnya sama, anibudullah, agar orang-orang menyembah kepada Allah, wajdanibu tauhid, dan menjauhi sesembahan selain Allah. Sama tugas Bapak Ibu. Makanya yang namanya agama Islam itu sebenarnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama. Agama itu ya Islam sebenarnya. Agama itu ya Islam. Maksudnya bagaimana? Menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Itu ya. Nah itu tentu saja masih banyak dalil lain terkait dengan kalimat la ilaha illallah. Ini saya sampaikan kepada panjenengan yang paling utama 3 itu. Sekarang masuk syarat la ilaha illallah yang kedua, yaitu yakin. Yaitu yakin. Jenengan punya syarat la ilaha illallah yang baik jikalau jenengan yakin betul dengan kalimat la ilaha illallah. Maksud yakin apa? Dibaca di dalam Quran surah ke-49, Quran surah Al-Hujarat ayat ke-15. Dibaca Mas. Quran surah nomor 49 Mas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Masya Allah, Bapak Ibu, kita perhatikan di Quran surah Al-Hujarat ayat ke-15, surat nomor 49. Jadi jangan di rumah dibuka-buka. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi
tiang-tiang ingkang beriman, orang yang punya la ilaha illallah itu adalah orang-orang yang mempercayai, meyakini kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian dia nggak ragu-ragu ketika jenengan mendapatkan informasi sebuah syariat tentang bahwa sholat itu adalah cahaya, suatu nuron misalnya, jenengan tuh yakin betul itu cahaya, yakin betul bahwa itu tuh harus kita yakini sepenuhnya tanpa ada keraguan. Makanya sering saya katakan kemarin ini, orang tua kalau anaknya bepergian suruh sholat. Kenapa? Karena kita nggak tahu di luaran bagaimana. Kita minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Allah yang jaga. Kalau masih punya sholat, setidaknya dia masih punya cahaya. Mbok ketemu koncone sing ngajak aja sing elek-elek, iya ono sing ngalang-ngalang yang masih ada cahayanya. Orang aku. Itulah Bapak Ibu. Apalagi di zaman sekarang ini kita nggak bisa mengatur. Keras banget, ngelawan. Gimana mungkin? Iya, zaman sekarang anak-anak udah pegang gadget, HP, subhanallah. Sekedar untuk melepas HP antara maghrib sampai isya saja saya berjuang Bapak Ibu zaman sekarang. Saya ustadz ngatur anak supaya maghrib tekan isya orang nyekel HP angel. Saya nggak kebayang jenengan. Saya ngomong udah pakai dalil semuanya. Dalilnya ini di Al-Quran ini aja, kadang-kadang anak masih ngengkel. Bayangin Bapak Ibu. Lepas HP, taruh, pegang Quran, pegang mushaf Quran, dia sudah hafal, wis apal ya. Enggak gitu, dipegang, dibaca sebenarnya gitu. Karena ibadah yang dituntut oleh ayah kepada kamu sekarang adalah ibadah mata dan lisan. Kalau kamu cuma ngapal tok itu lisan. Pegang Qur'annya, letakkan HP. Woi, montong saya itu. Kamu montong enggak? Ngomong seru nih, Bro. Ngeyel terus, masuk kamar tak ambil HP-nya. Taruh, set. Sita saya besok pagi. Gitu, Bapak Ibu. Itu saya yang ustaz. Gimana jenengan coba? Masya Allah, tantangan zaman sekarang itu luar biasa. Punya kel HP ini ku anak muda, la ilaha illallah. Lali kabeh. Si ditonton bu apa? Ngechat sopo wae ra ngerti. Sampe tak tanya, "Tapi ngechat sopo to?" Transaksi sak miliar po. Ngechat terus ini. Ora rampung-rampung gitu. Subhanallah. Ibu-ibu pegang HP untuk apa? Subhanallah. Padahal HP kalau jenengan tahu manfaatnya, kitab tafsir semua sudah ada di HP hari ini. Tafsir Ibnu Katsir ada lengkap lengkit. Tafsir As-Sa'di ada lengkap. Tafsir Jalalain ada. Tafsir Kemenak lengkap semua di HP. Jadi HP itu seperti dua mata pisau, tergantung yang pakai siapa. Kalau jenengan pinter pakainya, manfaatnya besar, luar biasa. Sudah dibuka perpustakaan yang dulu saya harus ke skip kalau di UGM dulu. Mulai buku, saat ini kampung-gampang, ketemu. Bayangin jenengan cari tafsir Quran surah Al-Hujarat 15 Ibnu Katsir, set medal. Bayangin, lengkap, seret. Referensinya lengkap, seret. Mas, pena Apple. Bagi yang tahu manfaatnya, tapi anak muda sekarang TikTok blaga-blaga usah karu-karuan. Sing didelok embuh apa? Subhanallah. Makanya kadang-kadang saya suka minta ke anak saya HP sini. Sekarang. Lihatin gitu. Enggak boleh di password. Subhanallah, upaya Pak Ibu. Upaya kita punya keyakinan kepada Allah, sunnahnya tetap dijalankan. Jangan dibiarkan anak nggak sholat. Anak saya itu misalnya salah apa, saya dalam beberapa masih diambil itu kalau udah sholat telat ngamuk Bapak. Beneran Bapak Ibu. Saya kalau udah anak persoalan sholat ngamuk saya. Kenapa? Bahaya. Karena as-sholatu nurun. Sholat itu cahayanya. Jadi sekali lagi, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Jadi Bapak Ibu semuanya, jenengan itu mengucapkan la ilaha illallah, yakin betul bahwa satu-satu ibadah itu tujuannya hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Itu nggak boleh sedikit pun ada keraguan di dalam hati, nggak boleh.
Cara orang Jawa bilang gompel, tau gompel gak? Nek enten klereng niku, nek nggih main niku lak nempun gompel niku mboten payu. Cara jaman dek ben. Boncel. Ini niku, pokoke pun enten sing rusak niku lho. Yang namanya keyakinan sempurna, tsumma lam yatab itu benar-benar masih mulus tuh. Hatinya tuh penuh total berserah kepada Allah total. Apa bukti bahwa dia lam yartabu, nggak ragu-ragu? Kata ayatnya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, maka dia berjihad di jalan Allah fisabilillah dengan hartanya, dengan jiwanya. Tadi nek wong muslim la ilaha illallah isih pelit ra gelem sedekah, yakin la ilaha illallah ini masalah niku. Sebab kalau la ilaha illallah sebenarnya pasti jadi lomo. Makanya nggak ada hubungannya. Sampai Rasul mengatakan tidak beriman seseorang, katanya begitu, tidak beriman seseorang ketika dia masih punya pelit. Bayangin Bapak Ibu. Tidak jenengan masih pelit, jenengan dipertanyakan keimanan panjenengan. Bapak Ibu, saya dapat tempat ceramah jauh-jauh dari PT yang saya ceritakan tadi itu jauh-jauh. Saya iyain pertama, ternyata sudah dicek, Sulaiman waduhun, masya Allah. Akhirnya saya butuh kendaraan, butuh motor maksudnya. Motor saya di rumah ada 2, satu dipakai anak, sebagai istri untuk ngajar. Kurang 1 motor. Saya nggak punya cukup uang hari ini. Saya WA ke teman. Aku butuh motor ini, karena jauh. Apa yang dilakukan? Cari di Jogja, dicariin sama dia. Dealer motor bekas di Jogja. Iki ono iki pilih sing ndi? Aku sing bayar. Bayangin Bapak Ibu. Begitu. Orang kalau kayak udah sempurna itu begitu. Nggak pakai tunggu waktu. Kemudian saya telepon ke salah seorang jamaah. Ini ada yang mau beliin saya motor. Saya nggak tahu dunia motor. Ustadz, diam aja di rumah. Saya yang cari. Dia yang cari. Orang yang imannya penuh tuh yakin betul bahwa untuk berjuang di jalan Allah itu pasti menghasilkan sesuatu yang besar. Bagaimana mungkin dia melakukan itu kalau dia orangnya pelit? Nggak mungkin. Mudah-mudahan dapat yang bagus gitu. Kalau jangan punya motornya mau dijual, bilang saya. Dikatakan wajahatu bi amwalihim, bukti bahwa nggak ragu-ragu dia itu jihad di jalan Allah dengan hartanya. Berarti semua harta yang Allah titipkan pada panjenengan adalah fasilitas dari Allah untuk menjadi kendaraan menuju surga, Bapak Ibu. Jadi kalau orang bertambah uang nggak bertambah lomoh, ini masalah. Jenengan belum yakin betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya setiap mendapatkan tambahan nikmat dalam bentuk apapun, entah tenaga, entah kedudukan, entah harta, harus menjadi fasilitas menambah kedudukan jenengan di yaumil akhir. Itulah yang saya katakan bahwa ini ada pembahasan tersendiri di Kitabul Jami, pembahasan tentang nek isi pelit urung beriman. Itu ada pembahasan khusus tentang itu. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya mengingat malam hari ini. Ini syarat la ilaha illallah yang kedua, yaitu yakin. Yakin itu harus ada kalimat tidak ragu-ragu. Bentuk tidak ragu-ragu, maka kita tuh berjihad di jalan Allah dengan harta kita. Wa anfusihim, dengan jiwa kita, Bapak Ibu. Jenengan bangun di ujung malam kok isi males, yakin la ilaha illallah jenengan belum sempurna. Nek jenengan pun ngaji kok isi males salat dalu, masalah itu Bapak Ibu. Jadi Allah ngaji seperti ini kok jenengan masih di ujung malam males-malesan tangi. Nah, ini masalah. Masalah. Karena bentuk jenengan summalam yartabu, jenengan nggak ragu-ragu itu jenengan tuh betul-betul siap berjihad dengan tenaga panjenengan. Ya Allah, meskipun saya ngantuk pol-polan, Rasulullah nggak pernah tinggalkan sholat witir. Saya bangun sholat witir walaupun cuma 3 rakaat. Ini kata-kata tidak ragu-ragu itu ada bentuknya, Bapak Ibu. Bukan cuma ucapan. Jadi innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang mukmin adalah orang yang betul-betul yakin kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan. Bentuk tidak ragu adalah dia berjihad di jalan Allah dengan harta yang Allah titipkan, dengan jiwa yang Allah titipkan kepada kita. Jadi jenengan diberi umur itu untuk menambah kebaikan, Bapak Ibu. Jenengan diberi umur itu ben isi iso sholat, ben isi iso zikir, ben isi iso senyum dengan tetangga,
biar bisa menolong orang yatim, menolong orang yang susah. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kalau bertambahnya umur panjenengan kok tidak menambah kebaikan, maka orang zaman dulu mengatakan mending mati saiki. Bayangin Bapak Ibu, sampai segitunya. Karena orang beriman itu adalah orang yang bertambah umurnya, bertambah kebaikannya. Rasulullah mengucapkan apa? Wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Bahwa bertambahnya hidup itu harus bertambah kebaikan. Apalah artinya kita berumur panjang kalau enggak bertambah kebaikan. Maka dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, tola umuruhu, yang panjang umurnya dan baik amalnya, ada syaratnya. Wasyarun nas, dan seburuk-buruk manusia adalah tola umuruhu, panjang umurnya, ningelek amale. Nek elek amale umure pendek kan siki eleke. Gini apa nggih? Umure dawa men elek, weleke akeh men subhanallah. Masyaallah. Maka kita betul-betul mendatangkan syarat la ilaha illallah dengan sempurna. Kemudian dikatakan jadi fi sabilillah. Jenengan jihad dengan harta panjenengan, dengan jiwa panjenengan fi sabilillah, di jalan Allah. Ini penting kalimat ini Bapak Ibu. Sebab banyak pula orang jihad yang fi, nah itu fi-nya bukan fi sabilillah, tapi fi jalannya setan Bapak Ibu semuanya. Jangan jenengan pikir bahwa orang berbuat maksiat itu enggak jihad. Jihad Bapak Ibu. Naudzubillah, orang jadi pegawai kemudian dia pacaran sama orang lain pakai biaya enggak? Pakai biaya. Orang selingkuh pakai biaya enggak? Orang selingkuh lebih banyak. Gini apa nggih? Kadang-kadang kayak selingkuhannya lebih oke ketimbang yang bojone dhewe, subhanallah. Jihad menuju ke neraka jahanam itu. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Jenengan pikir orang dolan-dolan kemana-mana itu enggak pakai biaya Bapak Ibu. Gini apa nggih? Kalau menuju ke neraka jahanam orang semangat dengan biaya, apalagi kita menuju surga, harusnya lebih pantas untuk lebih semangat Bapak Ibu. Gini apa nggih? Nyata buatan Ibu? Nyata Bapak Ibu, subhanallah. Saya baca tadi sore hari ini, ada perempuan suami istri nikah 4 tahun, punya anak 1, normal saja. Suaminya kerja di offshore. Teman-teman saya pada teknik kimia banyak di offshore nih. Kadang-kadang sesasi orang mulai. Berjalan waktu setelah 4 tahun, istrinya ini mohon maaf, pesan lewat chat online mendatangkan pemuas nafsu laki-laki, dibayar. Bayarannya pinten? 1,5 juta. Bayangin. Untuk menuju ke neraka jahanam dia bayar 1,5 juta. Dipateni loh yang ini, wedok ini. Sebab nopo bar koyo ngono ditagih mung kekeke duit 200.000. Kata dia nanti di kencan berikutnya saya full karena saya puas hari ini, besok kesini lagi ya. Jadi 3 juta kurang 2.800.000. Karena marah orang ini dibunuh. Bayangin Bapak Ibu. Na'udzubillah min dzalik. Su'ul khotimah. Artinya apa? Kita mengeluarkan harta kita, tenaga kita fi sabilillah Bapak Ibu. Sebab kalau panjenengan punya harta, punya kedudukan, punya apapun nikmat, kalau enggak digunakan fisabilillah, akan digunakan di jalan setan. Kenapa? Iblis itu sudah menghiasi jalan-jalan menuju ke neraka jahanam Bapak Ibu. Terlihat indah, terlihat nikmat, dan kalau orang enggak beriman, dibalik pikirannya seolah-olah yang buruk itu menjadi kelihatan baik sekali. Makanya ada istilah, kadang-kadang orang udah punya istri kok bisa tertarik dengan istrinya orang lain. Yakin orang enggak beriman Bapak Ibu semuanya. Kalau orang beriman itu akan diberi pandangan di istrinya sendiri kenikmatannya. Ini penting Bapak Ibu. Jadi jenengan melihat orang yang katanya soleh kok selingkuh, yakin nggak soleh itu? Kenapa? Bermasalah pasti dia. Kalimat la ilaha illallahnya bermasalah Bapak Ibu. Kemudian ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Bapak Ibu semuanya. Nah kemudian Bapak Ibu, yakin terhadap apa toh? Kok kita dipersyaratkan punya la ilaha illallah dengan syarat yakin sempurna? 1, yakin bahwa satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rizki, yang memiliki, yang mengatur dan mengurus kita Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan pahami ya. Syarat la ilaha illallah yang kedua adalah yakin. Yakin berarti tidak boleh ragu-ragu. Yakin terhadap apa? Yakin terhadap bahwa satu-satunya yang menciptakan kita adalah Allah. Satu-satunya yang memberikan rizki kepada kita adalah Allah. Satu-satunya yang mengurus kita adalah Allah. Satu-satunya yang mengatur seluruh dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, yang mengatur gunung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya. Berarti tidak ada selain Allah yang mengatur gunung. Paham Bapak Ibu? Kalau jenengan la ilaha illallahnya sempurna, maka jenengan yakin betul bahwa yang mengatur gunung hanya Allah. Kapan dia meletus, kapan dia meledak, kapan dia santai, kapan dia magmanya keluar ngeleleh saja. Allah total, satu-satunya. Tidak ada selain Allah. Berarti jenengan la ilaha illallah. Kadang sebagian orang yakin saya mengatur Allah. Ning. Nah, ningnya ini dengan yang terjemahkan sendiri. Makanya kadang-kadang ada orang harus memberikan sesuatu untuk yang dining itu loh. Berarti la ilahanya belum sempurna. Ini masalah kalimat la ilaha illallahnya Bapak Ibu. Berarti jenengan nggak yakin betul bahwa yang mengatur laut itu adalah Allah semata. Kapan dia besar gelombangnya, kapan dia kecil gelombangnya, itu Allah total. Memang kadang-kadang Bapak Ibu semuanya bicara akidah tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu. Saya paham betul bahasa nguri-nguri budoyo. Saya tidak sedang bertentangan dengan itu. Tapi faktanya kadang-kadang memang praktiknya kadang-kadang menjadi bertentangan. Di tempat saya itu masih Bapak Ibu yang namanya beleh kerbau, kepalanya dilarung dan lain sebagainya dalam rangka untuk jagani supaya nggak ngamuk lautnya, itu masih. Saya tidak tahu di sini. Di tempat saya masih. Berarti illallahnya iya, tapi la ilahanya nggak dipenuhi Bapak Ibu. Bayangkan jika jenengan meninggal dengan kepercayaan itu, sungguh sangat bahaya. Berzina itu masih bisa diampuni Bapak Ibu. Nyolong itu masih bisa diampuni. Tapi kalau mati dengan keyakinan itu, di neraka jahanam selama-lamanya, mboten saged medal Bapak Ibu. Subhanallah. Inilah mengapa dikatakan syarat la ilaha illallah itu yakin. Jadi yakin betul bahwa yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada zat yang ikut-ikutan menciptakan kita. Boten nenten sing melu-melu ngurusi awake boten nenten selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah arti kata Rob. Nggih, tadi Rob itu bahasa Arab. Rob niku kalau diartikan dialah Allah yang menciptakan, dialah Allah yang mengurus, dialah Allah yang memiliki, dialah Allah yang mengatur, dialah Allah yang memberi rezeki. 5. Nggih. Saya ulangi boten? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Maksudnya apa? Segala puji milik Allah. Dialah yang menciptakan kita. Karena dia yang menciptakan kita, maka satu-satunya pemiliknya adalah dialah Allah. Karena dia yang memiliki kita, maka yang beri rezeki kepada kita Allah. Karena dia memberikan rezeki, maka yang mengatur kita Allah, yang mengurus kita Allah. Makanya di antara ayat terbesar di dalam Al-Quran adalah apa? Ayatul Kursi. Karena di situ ada sifat dan asma Allah, masya Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Coba yang itu. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما
wa huwal aliyyul azim. Bayangin Bapak Ibu. Kenapa? Karena disitulah diterangkan tentang Masya Allah, tentang Rob kita, Maka Bapak Ibu semuanya, jadi dengan sudah mendengar seperti ini, dengan sholat nanti mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita sedang memuji Allah, zat yang menciptakan kita, menciptakan istri kita, menciptakan anak kita, menciptakan lingkungan kita, pohon-pohon. Maka karena dialah Allah yang menciptakan istri kita, anak kita, berarti yang memiliki anak kita siapa? Allah. Nek sewaya-waya dijiku pripun? Milik dia, milik Allah. Kita nggak memiliki Bapak Ibu. Yang mengurus anak kita siapa? Allah. Kita cuma melaksanakan sebagai orang tua bisanya apa? Paling mengelingke. Gini apa nggih? Begitu lepas keluar, punya anak zaman sekarang, lepas keluar, jenengan sakit mengendalikan. Kadang-kadang telepon orang diangkat, bapak telepon ini baik bisa kayak gitu. Ini apa nggih? Ini wong tuane telepon mulih le. Dibuka we ora dibuka we. Ii we bapak ini aku dolan. Repot kan kayak gitu. Saya sering dapat keluhan seperti ini. Insyaallah. Jadi yakin maksudnya apa? Yakin bahwa Rob kita adalah Allah yang menciptakan kita, yang memiliki kita, yang memberikan berarti yang memberikan rezeki kepada kita satu-satunya siapa? Allah. Bukan bos kita Bapak Ibu. Bukan bos kita. Tadi malam saya dikonsultasi salah satu orang. Posisinya lumayan tinggi di salah satu fakultas. Dia di rolling, geser dari satu kedudukan ke kedudukan yang lain. Ini yang kedudukan yang mau digeser ini marah ini. Nggak mau digantikan, padahal pimpinannya sudah pokoknya kamu harus di sini. Dia takut menzalimi. Ustadz, saya bagaimana posisinya oleh gini? Berarti yang mengatur orang tersebut lewat pimpinannya adalah Allah. Kalau sudah yang mengatur pimpinan kita ya sami'na wa ata'na Bapak Ibu. Jadi antara keburukan manusia itu ngelawan pemimpin itu elek banget memang. Jadi kan kalau udah pemimpin yang mengatur sami'na wa ata'na. Nek pemimpinnya keliru dielingi dengan cara yang lembut. Jangan terang-terangan, ngelingi pemimpin kok terang-terangan. Ngelingi pemimpin itu lembut. Jadi dengan kepanggih omongan sing sae. Ngelingi pemimpin teng tempat umum, wah ini masalah. Masalah enggak boleh nih. Orang punya kuasa itu kan kalau membalas lebih berat. Ini apa nggih? Ini Pak Duku. Jadi Pak Duku memang berat Pak Duku. Harus hatinya harus longgar. Kemudian yang kedua, yakin apa maksudnya? Sebentar, sebelum melanjutkan, saya ingin menyampaikan kepada panjenengan tentang Rob itu berarti zat yang menciptakan kita satu-satunya adalah Allah. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Coba Mas, dibacakan Quran surah Fussilat ke-37 Mas. Surah Fussilat ini surah nomor 41, ini apa nggih? Ini nomor 41. Ini ayat ke-37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Jadi ini dan bukan Quran surah Fussilat ayat ke-37. Ini diantara dalil bahwa Allah lah yang maha menciptakan. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah al-lailu wan nahar, adanya malam dan siang, was-samsu wal qamar, adanya matahari dan bulan, la tasjudu lis-syams wala lil qamar, jangan sekali-kali kalian sujud menyembah kepada matahari atau bulan, wasjudu lillah, bersujudlah menyembahlah kepada Allah. Alladzi, nah ini kata-katanya ini, alladzi khalaqahun, karena dialah Allah yang menciptakan semua itu, yang menciptakan siang dan malam, menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang, Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan jelas dari Allah. Alladzi khalaqahun, dialah Allah yang menciptakan itu semua. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai jenengan menyerahkan kepada makhluknya Allah. Nek nyembah ki yang bose sisan gitu maksudnya, genah gitu.
Ampun teng anak buah cetos sing gawe niki kok repot-repot menyembah ke ini. Ada kadang-kadang maaf di Indonesia Bapak Ibu. Ini hal-hal yang kadang-kadang harus diluruskan. Lah, aku ki sapa? Jaluk yang Gusti Allah langsung. Wong aku ki wong elek apa ya dirungokke Gusti Allah. Maka saya mendekat. Lantaran orang soleh inilah saya meminta kepada Allah. Istilahnya apa itu? Wasilah. Orang soleh itu dimintai ilmunya, dimintai doanya, Pak itu berkah. Yang masih hidup, jenengan data, minta ajaran ilmunya, minta doanya, itu berkah. Tapi begitu meninggal, yang ditinggalkan ya ilmunya. Ini tidak sedang menyalahkan siapa-siapa. Ziarah kubur itu sunnah, Bapak Ibu. Ziarah kubur sunnah, sering-sering ziarah kubur. Sering-sering Rasulullah perintahkan khususnya laki-laki sering-sering ziarah kubur, sebab dengan ziarah kubur mengingat mati. Tapi jangan sekali-kali dengan ziarah kubur kalau dengan ingin ngambil berkah dari kuburannya, ngambil tanahnya dibawa pulang, ngambil airnya diminum dalam rangka untuk. Nah ini yang kemudian jadi masalah, Bapak Ibu. Berangkat dari mana? Berangkat dari lah kono wong soleh sing mati. Aku ki sapa? Lewat wong soleh kuwi lah saya nanti didengarkan oleh Allah. Koyo-koyo to nek jenengan badeng teng presiden yo tangannya nyerak-nyerak menteri ini disit lah. Kondo-kondo yang menteri ini. Nek menteri ini wis kondo iso lah nanti presiden itu enggak begitu. Nggih. Kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika orang-orang bertanya kepada Muhammad tentangku, kata Allah, nek wong-wong takon karo jenengan Muhammad tentang saya, katakan fa inni qarib. Saya itu deket banget. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya mengabulkan doa-doa orang yang berdoa yang nyuwun niku dikabulkan oleh Gusti Allah. Mboten kedah lewat sinten-sinten jenengan piyambak-piyambak. Masya Allah. Ayat Al-Baqarah. Jelas. Jadi betul-betul jenengan itu total keyakinannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi dikatakan jangan menyembah kepada matahari. Jangan menyembah kepada bulan. Tapi sembahlah yang menciptakan itu, yaitu Allah SWT. Ini menjadi dalil bahwa satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya adalah Allah SWT. Nggak ada yang lainnya ikut-ikutan. Karena nggak ada yang lain yang ikut-ikutan, berarti yang berhak disembah siapa? Allah. Nih ono sing melu-melu ngono, melu-melu gawe matahari sing gawe Gusti Allah karo sijine sapa. Maka ini juga berhak disembah. Kenyataannya kan nggak begitu, Bapak Ibu. Ini oke. Kemudian dalil yang kedua tentang menciptakan, Quran surah Al-A'raf 54, Mas. Quran surah Al-A'raf 54. Jangan mawas, Mas. Jadi kita belajar agami harus pakai dalil. Ampun ngarang maksudnya. Ampun ngarang. Al-A'raf 54, Mas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره هذا هو الخلق والأمر تاب الله رب العالمين. Nah ini jangan nanti buka dulu di rumah, kita bahas di pertemuan berikutnya nih. Al-A'raf 54 ini salah satu dalil tentang Allah Maha Pencipta. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang menciptakan menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan bulan, bintang dan semuanya. Kemudian beristiwa di atas ars. Visi tapi ain dalam 6 masa. 6 masa itu artinya apa? 6 hari. 6 hari mulai dari hari Ahad. Ya, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu enggak menciptakan. Meskipun ada hadis lain yang mengatakan hari Sabtu ada penciptaan, tapi itu dibantah. Jadi
Di dalam tadi dikatakan fisit tati ayam, di dalam 6 hari 6 masa. Sumastawa alal ars, kemudian bersemayam di atas ars. Ini persoalan akidah Bapak Ibu. Persoalan bersemayam di atas ars, jangan bayangkan bersemayam seperti raja lingguh teng kursi boten nggih. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kemudian semua itu di bawah aturan Allah. Jadi bulan bintang niku manut. Boten enten sing ngeyel. Kon mlebu ya mlebu, kon muncul ya muncul, dan selalu di falaknya. Tidak ada yang membangkang. Wayahe teko isuk, ya teko isuk. Wayahe teko wengi, ya wengi. Enggak pernah capek dia. Ini, makanya jenengan juga kalau disuruh sholat jangan capek. Bulan bintang aja nggak capek, tuh manut. Nih, sing gedene koyo ngene manut oleh Gusti Allah. Nah, kita ini siapa? Mungkin sholat 5 waktu kadang-kadang angel, ini Pak repot. Ingat Bapak Ibu semuanya, kita sudah ngaji. Saya sarankan semuanya sholatnya minimal 40 rakaat, 17 rakaat sholat fardu, sholat rawatibnya minimal 12, kemudian sholat malamnya minimal 11, 40. Ini jangan tambah sholat 2 berarti 40, tambah sholat suruh berarti 50, ditambah sholat mutlak berarti 50, banyak sekali. Masya Allah. Ini jangan pun ngaji dengan saya kok kurang 40 kebangetan. Harus. Nah ini pembahasan kita malam hari ini masih di syarat yang kedua. Mudah-mudahan Allah berkahi dan mudah-mudahan Allah berikan kelembutan hati kepada kita semua sehingga kita mendapatkan kehidupan yang baik di sisa umur insyaallah. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, Mas.